pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ika Dias Retmandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 17 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan catat penurunan sebesar 0,3%. Pada Rabu 16 November, sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona merah dengan rentan harian 6.955,53 hingga level 7.037,86. Indeks sektor barang baku pimpin pelemahan yakni terkoreksi 1,85%, juga sektor infrastruktur yang melemah 1,28%. Tercatat kapitalisasi pasar senilai 9.414,25 triliun rupiah. Deretan saham perbankan yang banyak ditransaksikan secara nilai, yakni saham PT Bank Sentral Asia, mencatatkan nilai transaksi 1,23 triliun rupiah, diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai transaksi 1,13 triliun rupiah. Lalu saham PT Bank Mandiri juga banyak diperdagangkan, yakni senilai 640,4 miliar rupiah. Pelemahan IHSG diberatkan oleh beberapa saham big caps yang mengalami koreksi. Saham PT Astra Internasional terlihat menurun 0,8% ke level 6.175. Lalu saham PT Chandra Asri Petrosmikal yang melemah sebesar 0,42% menuju 2.370 dan saham PT Bank Negara Indonesia turun 0,27% menjadi 9.100. IHSG tertekan bersama bursa saham di Asia lainnya setelah ledakan yang terjadi di Polandia. Menurut pihak Ukraina dan pihak berwenang Polandia, hal ini disebabkan oleh rudal buatan Rusia. Presiden Polandia telah menyebutkan adanya kemungkinan negara tersebut akan menggunakan pasal 4 Organisasi Perjanjian Atlantik Utara yang memungkinkan sekutu untuk meningkatkan pembicaraan terkait ancaman keamanan nasional. Pada Rabu 16 November pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, indeks utama bursa saham Asia cenderung berada di zona merah, kecuali Nikkei 225 yang masih menguat 0,14%. Laju IHSG berkebalikan dengan indeks utama bursa Amerika Serikat yang ditutup menghijau pada Selasa 15 November lalu. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan terkoreksi 0,30% ke level 7.014,38 pada Rabu. Sejumlah faktor domestik dan juga global yang masih membayangi pergerakan bursa saham. Analis Arta Sekuritas Indonesia, Dennis Christopher Jordan, mengatakan bahwa pelemahan indeks harga saham gabungan disebabkan oleh aksi profit taking. Investor telah memanfaatkan penguatan yang terjadi pada perdagangan hari sebelumnya untuk merealisasikan keuntungan. Menurut beliau, IHSG masih akan didorong oleh optimisme melandainya inflasi di Amerika Serikat. Dari dalam negeri akan didorong pembagian dividen intern beberapa emiten. Sementara itu, Research and Consulting Manager Investa Utama Nicodemus Kristiantoro mengatakan pelemahan IHSG disebabkan oleh meningkatnya risiko pasar terhadap beberapa isu. Salah satunya, memanasnya konflik geopolitik menyusul rudal yang menghantam Polandia. Sedangkan dari dalam negeri tersendiri, pelaku pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga. Niko memperkirakan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini akan dipengaruhi oleh hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Proyeksinya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, lebih kecil ketimbang kenaikan bulan sebelumnya. Pasar juga menunggu pernyataan terbaru dari Gubernur Bank Indonesia. Jika hasil sesuai konsensus dan cenderung dovish, maka akan menjadi katalis yang positif untuk pasar. Selain hal tersebut, pelaku pasar juga akan mencermati rilis inflasi zona Eropa dengan berbagai faktor tersebut. Niko memperkirakan IHSG hari ini, Kamis 17 November akan bergerak pada rentan 6.970 hingga 7.100. Menurut Dennis, candlestick IHSG membentuk hanging man dengan stokastik mendekati area oversold. Hal ini mengindikasikan potensi penguatan. Prediksi Dennis, IHSG hari ini akan bergerak di area support 6.964 hingga 6.914. Sedangkan area resisten untuk IHSG diperkirakan berada di rentan 7.055
hingga 7.096. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau fluktuatif pada perdagangan Rabu. Di tengah indeks dolar Amerika Serikat yang melemah, harga emas mencapai level tertinggi dalam 3 bulan setelah serangan rudal Rusia menghantam sebuah desa di Polandia. Hal ini meningkatkan kekhawatiran eskalasi yang dipimpin oleh NATO dalam konflik Ukraina. Pada perdagangan Rabu 16 November pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange menguat 4,1 US dollar menjadi 1.780,9 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas justru turun tipis 0,57 US dollar ke level 1.777,68 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,18% menjadi 106,105. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp981.000, naik Rp8.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp884.000 per gram, nilai itu juga lebih tinggi Rp9.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak turun pada perdagangan Rabu di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat di Cina yang memicu kekhawatiran rendahnya permintaan. Kekhawatiran tersebut melebihi kecemasan pasar terkait ketegangan politik yang kembali memanas di Eropa Timur serta ketatnya pasokan minyak. Pada perdagangan Rabu pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Desember 2022 terkoreksi 0,14% menjadi 0,14 US dollar per barel di New York Central Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Januari 2022 juga menurun sebesar 0,28% ke level 93,60 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Meningkatnya kasus COVID-19 di Cina membebani sentimen pasar minyak, meskipun sempat ada harapan dengan pelonggaran pembatasan aktivitas pada pekan ini. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan permintaan melambat menjadi 1,6 juta barel per hari pada 2023 dari 2,1 juta barel per hari tahun ini. Dari sisi pasokan, Rusia telah menghentikan sementara pasokan minyak ke bagian Eropa Timur dan Eropa Tengah melalui bagian pipa Druzhba. Hal ini terjadi bersamaan dengan serangan Rusia ke Polandia di dekat perbatasan dengan Ukraina yang menewaskan 2 orang. Kejadian tersebut bisa meningkatkan kembali ketegangan kawasan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah berpotensi kembali melemah pada Kamis. Data neraca dagang Indonesia yang surplus tak membuat rupiah menguat. Analis DCFX Futures Lukman Loyong mengatakan ini karena data neraca dagang memperlihatkan kenaikan impor lebih kecil dari perkiraan. Kenaikan impor jauh lebih kecil ini mencerminkan melemahnya permintaan. Peningkatan kasus COVID-19 juga menambah tekanan. Pasar turut mengantisipasi rapat Bank Indonesia yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga 50 basis poin. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri berkata bahwa pasar akan menanti pernyataan petinggi The Fed atas kebijakan moneter. Sebelumnya, pasar berspekulasi The Fed akan menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin, akan tetapi kondisi terkini bergeser menjadi 50 basis poin pada FOMC meeting Desember 2022. Proyeksi Reni, rupiah masih akan melemah di 15.560 hingga 15.645 rupiah pada Kamis. Sementara prediksi Lukman, rupiah berada di 15.550 hingga 15.700 rupiah. Kemarin Rabu, rupiah di pasar spot melemah 0,4% ke 15.600 rupiah. Kurs rupiah JISDOR Bank Indonesia melemah 0,29% di 15.610 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gladia Suratmandalas pamit undur diri, sampai jumpa.